Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran. Semoga barokah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali baiti wa dzurriyyati ashabihi wa ma'alifi hadzal kitab masyayikhina wa sanidi hadzal ahadits wa walidina wa musyaratina ya muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini kita kaji 281. Untuk sahabat santri semoga bisa mengikuti dengan baik dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Bagi kami mudah-mudahan bisa mengamalkan isinya dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wa hati wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal mali. Rawal Bukhari Muslim 'anil Mughirah bin Syu'bah. Innallaha satamani Gusti Allah iku karroma ngaromaken sapa Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan alaikum ing atase sira kabeh uquqal ummahati ing nglarani menyakiti pira-pira ibu. Wa wa'dal banati lan mengubur mendem pira-pira anak wadon hidup-hidupnya. Waman an wahati waman an lan nyegah hae wong liya wahati lan asal hati itu mrene tekakno cara kene njalukan suka nyegah orang lain tidak memberikannya. Wahati lan merene maksudnya jadi nanti saya terangkan mungkin ya. Jadi wahati itu asal makna merene, makna muradnya adalah suka jaluan, jadi ngentitan tidak memberikan orang lain dan nilep, bukan jaluk ini nilep. Ya. Wakari halan geding sapa Allah lakum maring sira kabeh kila wakola kila jarene wakola ngucap sapa wong, maksudnya katanya ya. Wakathratas su'ali lan kakean jaluk wa idha'atal malin menyia-nyiakan harta. Rawal Bukhari Muslim al-Mughirah ibni Syu'bah. Pertama Allah mengharamkan yaitu uququl ummahat, menyakiti kaum ibu. Bukan berarti nyakiti bapak boleh ya. Ini adalah kebiasaan anak itu sering berani pada ibu. Maka hadisnya ummahat satu ya. Yang kedua ibu adalah yang melahirkan, tidak sesakit yang melahirkan. Ayah paling 5 menit jadi ya. Tapi ibu 9 bulan yang menerima akibatnya, belum melahirkan taruhannya nyawa. Maka Rasul memberi porsi ya, penghormatannya, porsi keagungan dan kemuliaan bagi seorang ibu, maka jangan sampai menyakiti. Kecuali raja tega yang menyakiti seorang ibu karena dia lahir dari ibunya, maka Allah haramkan menyakiti ibu.
Ayah sama sebetulnya, tapi terutama ibu, karena yang banyak berkorban itu ibu, ya. Haram, dosa besar lah kalau menyakiti ibu itu. Tidak ada ceritanya orang menyakiti orang tua itu hidupnya enak kalau belum minta maaf. Sampai tua pun tidak akan enak, sengsara. Insya Allah seperti itu. Baru Allah membuka rahmatnya kalau mau minta maaf kepada ayah dan ibunya, khususnya ibu, ya. Yang kedua, Allah mengharamkan wa'dal banat, mengubur anak kecil hidup-hidup. Ini tradisi Arab itu wa'dul banat. Jadi kalau punya bayi perempuan itu malu karena perempuan itu ente sego gak bisa untuk ikut perang. Jadi gengsinya tinggi sekali orang Arab itu. Jadi kalau punya anak perempuan itu apa ya, tidak membanggakan, sehingga malu. Bahkan kalau tahu perempuan itu sebelum melahirkan sudah gali lubang. Nanti kalau begitu anak lahir, perempuan langsung dikubur. Itu namanya wa'dul banat. Karena dianggap perempuan memalukan di lingkungan keluarga, jadi nggak bisa diajak perang, nggak nyambut gai dan lain-lain. Jadi pelengkap penderita. Maka mereka kubur itu anak-anak hidupnya. Jadi sedih. Jadi kalau dengar diberi tahu bahwa yang lain itu anaknya wanita, mereka itu apa ya, sedih campur jengkel. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau diberi kabar gembira salah seorang dari orang-orang jahiliyah ini, bil untha, dengan anak perempuan lahir, anakmu perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menjadi hitam, tanda marah, jengkel, malu campur marah, ya. Bahwa kadhim, dia sangat jengkel. Itu orang jahiliyah. Bagi umat Islam, ya, umat Nabi Muhammad, jangan sampai seperti ini. Banyak orang harus bersusah payah mengikuti program bayi tabung, ya. Bayi apa saja, ya, semua dukun didatangi, tabib didatangi, dokter, dibayar berapapun siap asalkan punya anak. Loh, ini sudah punya anak kok tidak alhamdulillah, malah dikubur. Ini sangat kurang bersyukur. Lahir anak laki apa perempuan, syukuri, ya. Kabel gawe Allah yang menciptakannya. Bahkan ada orang ikut bayi tabung belum tentu berhasil. Sementara orang kampung kesenggol tok wis duwe anak. Nggak usah bulan-bulanan, seminggu sudah hamil. Nah, itulah keadilan dan belas kasihan Allah kepada orang yang nggak punya. Nggak usah bayi tabung. Nah, jangan sampai melakukan penguburan. Lah bagaimana kalau hamil digugurkan? Sama, ulama sepakat kalau pengguguran kandungan itu haram. Cuma yang berbeda adalah sejak kapan diharamkan. Mayoritas ulama menganggap haram menggugurkan kandungan ketika bayi sudah ditiupkan roh ke dalamnya, yaitu umur 120 hari dalam kandungan. Itu sudah dimulai ditentukan takdirnya, roh ditiupkan. Sejak itulah haram digugurkan, 4 bulan tergede, ya. Kalau Imam Ghazali sejak pembuahan, jadi begitu sel telur bertemu dengan sperma, terjadi pembuahan dan langsung jadi janin, disitulah sudah mulai haram, karena dianggap sebagai makhluk hidup yang bisa berkembang menjadi besar. Ya. Itu sama pembunuhan. Wa'dul banat juga pembunuhan, menggugurkan kandungan juga pembunuhan, apalagi sudah dewasa dibunuh, ini dosa besar. Yang ketiga, Allah melarang atau mengharamkan man'an wa hati. Jadi man'an wa hati, suka nyegah orang lain, ya. Suka tidak memberikan hak orang lain, ya. Raskin, nggak diberikan itu raskin. Ditilep
Nah, itu namanya man'an, mencegah hak orang lain. Wahati lan gawon mrini, bahasanya ya tidak mau memberikan hak orang lain, dia malah justru minta-minta hak orang lain diklaim, ya. Diklaim. Jadi suka ngeklaim itu. Hak orang lain diklaimnya hati. Yo jaluan ya suka ngeklaim. Pokoknya semua nek iso lumpukno gawon mrene, bawa ke sini. Jadi rakus lah. Hati itu rakus. Simbol man'awa, hati itu orang rakus, suka ngerampas milik hak orang lain atau milik orang lain, dan dia ingin dapat banyak. Yang keempat, ya, Allah tidak suka, ya, orang yang menyebarkan berita cuma qila wa qala, katanya seperti ini, orang bilang seperti ini, ya, tapi belum cek and recheck, ya. Langsung sebarkan, share, ya. Semua di share sama itu, ya. Itu bisa bohong itu. Ada hadis yang menyebutkan kafa bil mar'i itsman ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup menjadi dosa apabila orang itu nge-share, ya. Bercerita apapun yang ia dengar tanpa disaring, tanpa cek and recheck, ya. Tanpa konfirmasi, ya. Kalau bisa itu jangan sering nge-share kalau belum jelas, walaupun kopi dari tetangga sebelah, ya. Kopi paste itu Anda ikut kena dosanya kalau itu berita bohong, ya. Jadi menyebarkan berita bohong, berita yang hoax. Share hoax ini termasuk, ya, yang bikin hoax dapat duit, Anda dapat dosa, ya. Kalau yang bikin berita hoax masih untung dapat duit, tapi dosa tetap lah. Nah, itu namanya qila wa qala. Jadi sekali lagi, kalau ada berita cek, ya. Walaupun istri cek dulu, jangan cemburu buta, jangan. Kalau dulu namanya surat kaleng, ya. Surat kaleng langsung dipercaya, ini jangan, ya. Kadang-kadang bisa fatal gara-gara surat kaleng. Kalau sekarang WA bodong, ya. WA yang nggak jelas, ya. Padahal suaminya ini jelas-jelas nggak selingkuh, tapi di WA seolah dia selingkuh dengan orang lain. Istri sudah terlanjur marah. Mungkin kami minta cerai, belum konfirmasi, belum ditanya udah minta cerai. Pokoknya sampai rumah langsung mengajukan cerai. Ini jangan, ya, karena itu memang orang lain kadang ganggu, kirim berita, kirim foto, padahal nggak ada apa-apa. Suami Anda adalah orang yang baik, ya. Maka tanya dulu, apa betul seperti itu, ya. Namanya orang tidak jujur, orang benar itu kelihatan, orang tidak benar juga akan gelagapan, ya. Apalagi sudah ada bukti seperti itu. Kalau suami yang benar-benar punya will, wanita idaman lain pasti gelagapan ketika ditanya dan ditunjukkan bukti, kecuali orang yang sudah berkepala dingin, ya. Maka serata soal dan banyak meminta, jangan suka minta, tekan jaluk jagung jaluk, ya. Apa aja minta, ya. Padahal dia orang punya. Jadi dalam Islam itu begini, Nabi membolehkan kalau minta itu karena kepepet, ya, karena memang sudah tidak ada jalan lain kecuali minta, itu boleh. Dan bukan untuk memperkaya diri. Kalau minta untuk memperkaya diri ini nggak boleh tetap. Jadi diumpamakan itu di hadis, orang yang minta-minta untuk memperkaya diri bukan karena kepepet, nanti di akhir itu dicakari, itu wajahnya dicakari sampai tinggal sedikit dagingnya di wajah karena malu, ya. Ya. Jangan berpikiran bahwa minta itu hasilnya besar, walaupun kenyataan besar, tapi hakikatnya adalah hatinya adalah fakir, itu melarat hatinya, dan hidupnya tidak tenang lah.
Buktinya berpakaian aja nggak berani jujur, pasti ganti yang gombrek, wajahnya ditutupi, bahkan mungkin helman atau pakai apa itu, topeng kayak monyet, kayak apa, takut ketahuan tetangga. Itu kan berarti hatinya tidak tenang, khawatir ketahuan tetangga, bahkan khawatir ketahuan calon mertua ya. Istri aja kadang nggak tahu kok kalau suaminya minta-minta itu. Nah, maka perbuatan nista, orang minta-minta itu walaupun hasilnya banyak, tapi perbuatan nista dibenci oleh Allah Ta'ala. Bahkan di sini Allah mengharamkan ya, dibenci Rasulullah ya. Maka jangan suka minta, mandiri, kecuali untuk sumbangan mauludan, untuk sumbangan lain, tapi itu tetap kurang baik. Orang kalau minta sumbangan harus hati-hati. Kalau orang Islam, saran saya jangan sampai minta kepada non muslim ya. Itu malu-maluin orang Islam ya. Buka bersama kok minta orang non muslim, ini kan malu ya. Kan jarang ya nang Gusti Allah mangan malah wong kafir lah izin ya. Mestinya kita yakin kepada Allah, ya wong Islam urunan untuk buka bersama di masjid, lembaga. Kecuali kita diberi nggak masalah, tapi kalau minta-minta ngajukan proposal jangan ya. Orang Islam harus tunjukkan Islam itu kuat, Islam harus bangkit, Islam tidak minta-minta ya. Jadi saya pernah dengar itu dari orang non muslim itu mengadakan rapatnya. Jadi capnya tokoh-tokoh Islam itu dianggap apa ya, tukang dagangan proposal. Ini kan jelek sekali cap untuk, ya tidak semuanya tapi ada ya. Jadi orang non muslim, pengusaha properti Indonesia yang besar ya, itu bilang seperti itu. Jadi di hadapan apa itu pertemuan apa seminar ya, kemandirian itu. Nah, karena itu sekali lagi tiru zaman Rasulullah, tidak minta-minta orang kafir ya. Islam bangkit ya. Walaupun situasi sulitnya, Nabi itu urunan perang Tabuk itu di saat paceklik ya, kurma tidak panen ya. Tapi Nabi mengumumkan ya. Bahkan sebetulnya ada beberapa sahabat yang apa tidak diundur saja Nabi perang ini, usul seperti, tapi Nabi tetap dengan keputusannya harus. Karena apa? Mungkin momennya tepat sekali ya. Kalau diundur bisa mereka menyusun kekuatan semakin kuat ya. Maka Nabi memutuskan harus, sehingga Sayyidina Utsman urun banyak ya. Entah berapa dinar, maka komentar Rasulullah, ini adalah garansi Sayyidina Utsman ya, umpama berbuat, andaikan dia berbuat apapun yang enggak baik, ini sudah digaransi dengan sumbangan perang yang begitu besar itu. Jarang wis ketutup dosane. Nah, itulah penghargaan Nabi, reward Nabi, penghargaan ya, dari Rasulullah kepada Sayyidina Umar yang dermawan karena situasi sulitnya, paceklik, pancaroba ya, Krismon ya. Itu masih nyumbang besar. Jadi sekali lagi umat Islam harus mandiri. Pembangunan masjid yang minta-minta di jalan itu kurang baik sebenarnya. Satu, mengganggu orang lewat di jalan. Dua, ya kalau yang lewat orang Islam, kalau non muslim dia terganggu. Mungkin waktunya harus cepat sampai di tempat, ternyata terganggu. Kalau satu masjid mungkin gak masalah ya, tapi di daerah tertentu itu jarak 1 kilo, 2 kilo itu dicegat terus ya. Nah ini kan mengganggu ya. Jadi tunjukkan bahwa Islam ini tidak mengganggu orang lain ya.
Jadi masih ada jalan untuk jangan sampai minta-minta di jalan, itu sebenarnya masih ada ya. Kecuali nggak dicegah di jalan, maksudnya taruh itu kotak amal di pinggir jalan nggak masalah, tapi tetap mengganggu sebenarnya, mengganggu orang lewatnya. Wa idha'atal mal, dan Allah mengharamkan menyia-nyiakan harta ya, menggunakan harta foya-foya yang tidak bermanfaat, tidak boleh ya. Tabdzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin ya, orang yang royal ya. Tabdzir ini temannya setan, berarti tidak disuka oleh Allah. Rawal Bukhari Muslim Al-Mughirah ibn Syu'bah. Yang disebut royal itu bagaimana? Ya menurut kewajaran ini tidak wajar. Tuku sandal 10 pasang, ke WC sendiri, buan sendiri, nanti ganti buan tetangga lain, sandalnya ganti lagi. Ini ada, kadang bahkan seragamnya harus ganti. Mulai seragamnya harus ganti, tas bawaannya harus ganti ya. Ya kalau seperti ini kan yang cepat sakaratul maut kan suami. Anggarannya besar. Ya, saya kira kalau masih layak dipakai, pakailah untuk buan kemanten yang berikutnya, nggak masalah ya. Orang tidak begitu memperhatikan kalau Anda nggak ganti-ganti. Ya. Ya enak orang zaman dulu itu pakaiannya putih. Jadi ganti gak keluar putih. Yang perempuan jet black kayak orang Arab itu, ganti-ganti. Jadi sekali lagi, gunakan harta ini untuk sebaik mungkin. Yang nggak penting, yang kira-kira tidak baik, jangan digunakan foya-foya. Karena pada harta kita ini ada hak fakir miskin. Maka zakatilah 2, sodakohlah. Itu lebih baik daripada kita beli sesuatu yang tidak semestinya ya. Jadi ukurannya adalah kewajaran. Menurut pandangan masyarakat ini berlebihan, berarti sudah royal ya. Memang ada orang seperti itu ya. 282. Innallaha ta'ala sa'tamani Gusti Allah ta'ala iku yudni mendekat, nyedek sapa Allah al-mu'mina ing wong mukmin. Fayadha'u mangko meletakkan sapa Allah ali ngatasi mukmin kana fau ing apa ya, diartikan pemeliharaan aja, kana fa ing pemeliharaan Allah. Wa yasturu lan nutupi sapa Allahu ing mukmin minan nasi saking para manusia. Jadi Allah Ta'ala mendekat pada orang mukmin, melindungi orang mukmin, menutupi orang mukmin dari gangguan manusia. Wa yuqarriruhu, lan tepakan sapa Allah ing mukmin bidzunubi kan berat dosane mukmin. Fa yaqulu mongko dawuh sapa Allah ta'rifu apa ngerti sira dzamba kadza ing dosa kaya iki ya. Masuknya konfirmasi. Jadi Allah itu mengkonfirmasi kepada orang mukmin tentang dosanya. Kamu betul tentang lakoni dosa gitu. Jadi yuqarriru itu dari kata ya netepaken ya. Maksudnya ya konfirmasi ya. Ata'rifu apa ngerti sira dzamba kadza ing dosa seperti ini. Apa betul kamu menjalankan seperti ini? Seolah-olah tidak percaya orang mukmin kok ngelakoni seperti ini. Kan misalkan sampean aja juga kadang-kadang nggak percaya kok. Ini imam masjid, apa betul selingkuh? Ya. Jadi Allah itu juga sama, husnuzon pada orang mukmin. Nek nglakoni dosa sampai ditakoni, bener ta kamu nglakoni dosa seperti ini ya. Fa yaqulu mongko ngucap sapa mukmin na'am ya ayat tegese ay rabbi wahai pangeran ingsun. Hatta sehingga idza qarrarahu
nalika wis netepaken sapa Allah ing orang mukmin ya bidunubi kelawan pira-pira dosane mukmin waro alan ningali sapa mukmin fi nafsin dalam adene mukmin, maksudnya konfirmasi ngaku tangga. Kalau orang mukmin sudah melihat dosanya, anna wa insat mukmin iku qad halaka teman rusak sapa mukmin, qala mongko dawuh sapa Allah. Kalau orang mukmin sudah ngaku ya, Allah berfirman ya, fa inni mongko sat mensun iku qad satar tuha teman netapo nutupi ingsun ha ing dzunub alika ing atase sira fit dunya ing dalam dunia ana ta ingsun iku aufir wa ngapura ingsun ha ing dzunub laka maring sira al yauma ing dalam dina iki di akhiratnya. Jangan khawatir, sudah aku tutupi dosamu di dunia, aku sekarang mengampuni dosa-dosamu. Umayuk to nuli diparingi sapa mukmin kitab hasanati ing catatan, kitab catetane kebagusane pira-pira kebagusane mukmin biamini kelan tangan tengene mukmin. Jadi tanda buku catatan amal itu amal baik, menerimanya dengan tangan kanan. Amal kafirin penutai wong kafir wal munafik wal munafik fayaqulu mongko ngucap sapa al asyhadu pira-pira saksi ya. Nah, jadi kalau di orang-orang kafir dan munafik ini ditanya, yang ditanya bukan dia saksinya, gimana tonggomu itu ente-ente raskin Gusti Allah. Fa'ula utai mereka iku alladzina wong akeh kadzabu kang gorohaken sapa ladzina ala rabbi mengatasi pengen ladzina ala iling-ilingin laknatullah utawi kutukan Allah iku ala zalimin ing atase pira-pira kang zalim rawan ing hadis sebab Ibnu Majah an Ibnu Umar. Kalau orang kafir, orang munafik yang ditanya bukan dia, orang lain ya, saksi-saksi ya. Ya mungkin para malaikat yang hadir itu. Malaikat bagaimana ini? Wah, itu tidak pernah sholat Gusti. Nah itu. Kalau orang mukmin yang ditanya dirinya, apa betul kamu melakukan dosa ini? Oh iya ya. Jangan khawatir, aku maafkan. Tapi kalau orang kafir yang ditanya adalah saksinya, para malaikat yang datang yang menjadi saksi, terutama malaikat Raqib Atid yang nyatati amal ketika di dunia. Ya, karena itu kalau dosa orang bisa ditutupi Allah, jangan diobral, jangan dicerita-ceritakan ya. Itu adalah rahasia kita dengan Allah. Kalau minta maaf, minta ampun, insya Allah Allah mengampuni. Sudah ditutupi Gusti Allah, cerita-cerita. Kadang orang berbuat dosa maksiat itu kebanggaan. Ya, aku minggat mbek pacarku mambengi. Ya, itu kan dosa sih. Gak mungkin lah dengan pacarnya itu gak senggol-senggolan, gak pendelik-pendelian. Kadang naik sepeda motor ya, ketika istirahat ya sing lanang depan mbek sing wedok. Nah, jadi gak mungkin. Ya. Goncengan masuk yo adoh, ya mesti lengket lah. Nah, itulah. Jangan cerita orang. Kalau memang dosa, minta ampun pada Allah. Dan ditutupi sama Gusti Allah. Innallaha satmini Gusti Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah idza amila nalika beramal sapa akadukum salah siji sira kabeh al amala ing amal seneng ayat kina yen to mantep nguwataken sapa akad ing amal rawatani ala cinta kepada salah seorang dari kalian jika beramal itu temenan. Nyumbang yang temenan ya, nyumbang panjari, nyumbang acara mauludan ya 5.000 dapat apa 5.000 ya, cinta Rasul kok cuma 5.000, yang minimal 50.000 lah cinta Rasul. Kecuali orang miskin gak punya uang, 5.000 sangat berarti bagi orang miskin karena bisa untuk beli nasi sebungkus, nasi kucing itu ya, mie pak dadar rong driji.
Tapi orang kaya kok nyumbang cuma 5.000 ini kebakatan, bukan cinta Rasul, menghina Rasul. Jadi Allah itu kalau ada orang beramal kok sungguhan senang, mungkin mantap ya. Ya. Ngaji mantapnya, dermawan temenan, nyumbang temenan, bangun temenan, ngomong yang sing temenan itu senang Allah. Ojo kedok-kedokan, tipu-tipu. Pencitraan itu sangat tidak disuka karena Allah senang yang sungguhan, real ya. Oh ya Undas ini visi misinya real of pesantren. Mudah-mudahan real beneran ya. Ya. Jangan sampai tipu-tipu, harus benar-benar Undas kita ciptakan benar-benar the real of pesantren. Ya. Kita lihat aja amaliyahnya, perilakunya, akhlaknya, itu harus kita bangun dari pribadi kita masing-masing. Kita ciptakan ini nuansa pesantren ya. Nah itu jangan sampai tipu-tipu. Kita sholat juga kadang tipu-tipu, kita khusyuk tapi hatinya nang dindi. Itu berarti kan tipu-tipu sama Allah Ta'ala. Gak suka Allah seperti ini. Selamatan ya wis semampunya. Gak usah bermewah-mewah kayak orang kaya. Kok mantu bermewah-mewah, buan gak cukup, pingsan. Makanya semampunya. Ya ini utang aja gede-gede lah. Boleh lah utang, itu sunnatullah utang. Tapi jangan yang melampaui batas, nanti tambah berat hidupnya. 284. Ini sak temen ingsun iku lastu ora ono ingsun iku astamilu ngangkat pegawe ingsun akadane wong suwiji kata usari ta sing janji ingsun hu ing akad rawu Tailami. Jadi Nabi itu kalau ngangkat jadi amil, kalau dulu amil itu ya pegawai pengumpul penarik zakat dan mendistribusikan membagi zakat, itu jadi amil. Ya mungkin ada gubernur, ada amil, ada staf-staf Nabi yang lain ya. Itu Nabi kalau mengangkat pasti ada syarat-syarat perjanjian yang disyaratkan Nabi. Seperti ketika menyuruh atau mengutus Mu'ad bin Jabal dengan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman ya, ke ahli kitab itu ya jajan lah. Kalau sekarang itu jajan, kalau dulu kan ekspansi Islam ke situ. Yassiru wala tu'assiru, salah satunya itu ya. Ada kata lain yassira wala tu'assira ya, permudah jangan bersulit. Wa basyira wala tunaffira ya. Gembirakan, jangan membuat mereka lari. Tapi ada janji-janji yang lain. Itu apa? Iyyakum wa karaima ambalinas. Takutlah dengan kemuliaan harta manusia. Artinya kalau narik zakat ya harus dihitung betul, jangan sampai lebih dari ukuran yang semestinya. Misalkan satu kambing mestinya kok narik 2 ekor kambing, jangan. Itu pesan Nabi kepada gubernurnya Mu'ad bin Jabal itu. Dan mungkin ke utusan-utusan Nabi yang lainnya tetap ada di pesan-pesannya ya. Kalau sekarang itu ya apa ya, bukan surat perjanjian, apa, kontrak ya, ada sumpah jabatan ya, ada kontrak di situ ya, kontrak program ya. Tapi juga ada yang dimanfaatkan kontrak berapa persen untuk atasan, ada itu. Nah, ini kontrak koruptor ya, kontrak suap namanya. Nggak boleh. Kalau Nabi ini kontrak program, kontrak kejujuran, kontrak sebagai pejabat yang benar itu. Syarat-syarat itu. (285) Innallaha ta'ala saat menikasi Allah ku ya'jabu, takjub maksudnya senang.
Ya'jabu takjub sapa Allah min sailin saking wong kang njaluk yas'alu kang njaluk sapa sail ghairal jannatin saliyane swarga. Allah itu heran. Ya'jabu takjub heran sapa Allah min sailin saking wong njaluk yas'alu kang nyuwun sapa sail ghairal jannati ing saliyane swarga. Swarga iku wis enak kok malah kepingin yang lain, kan heran. Ditawani istri cantik malah njaluk sing elek. Ya, bidadari 40 kok malah njaluk istri sing ireng sing elek. Ya. Itu Allah itu heran. Orang muslim kalau tidak zina, tidak melakukan maksiat, nanti digaransi insya Allah masuk surga atas fadl Allah, anugerah Allah. Kok ini malah golek neraka? Berbuat maksiat, heran ya. Ya itulah manusia. Kadang disediakan yang enak malah pilih yang tidak enak. Ya. Wa mim mu'tin lan saking wong kang maringi yu'ti kang maringi sapa mu'tin li ghailahi krana liyane Gusti Allah. Allah heran, orang sedekah, orang memberi kok bukan karena Allah tapi untuk selain Allah, ya. Ya macam-macam itu. Memberi supaya kepilih dalam pilpres, dalam pilihan legislatif, ya. Itu Allah itu heran. Ya. Kok enggak karena Allah saja yang balasannya jauh lebih besar. Ya, misalkan bagi-bagi jilbab, akan pilihan lurah bagi-bagi jilbab karena supaya dipilih. Ini Allah itu heran. Ya, sedekahlah karena Allah. Nanti kalau takdirnya kepilih pasti kepilih. Yang ketiga Allah heran wa mim muta'awwidzin saking wong kang njaluk perlindungan ya ta'awwadzu kang berlindung sapa muta'awwid min ghairin nari saking liyane neraka. Rawahu khatibu an Amr. Allah itu heran. Ada orang minta perlindungan kok minta perlindungan dari selain neraka. Mestinya itu minta dilindungi dari neraka yang sudah jelas dan azabnya luar biasa. Ya, namanya macam-macam. Salah satunya apa? Minta perlindungan supaya utangnya gak konangan. Selingkuh gak konangan istri. Saya pernah dimintai doa mau wayuh. Tolong doakan saya mau wayuh agar istri saya ini rela, istri pertama ini mau. Yo, saya ya ini tadi. Tapi dalam hati saya tidak akan mendoakan orang wayuh. Saya doakan selamat aja. Mau wayuh ada kok minta legitimasi. Ya kalau adil, kalau nggak adil karena awal-awalnya ya salah lah. Jadi jangan melegitimasi orang yang belum tentu bisa dipercaya. Ya buktinya sejak awal udah tipu-tipu, itu kan berarti nggak bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya kan mesti izin suami. Tapi alhamdulillah sekarang pemerintah sudah tegas. Jadi orang wayuh sekarang tidak akan bisa mendapatkan surat resmi kalau tidak ada surat izin dari istri pertama. Begitu pula beristri yang ketiga dan keempat harus dapat. Jadi sekarang ini susah ya. Kalau cerai, ya misalkan cerai, kalau mau nikah lagi harus dapat surat cerai dari pengadilan, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi laki nggak bisa nikah lagi kalau nggak ngurus surat cerainya. Kalau dulu kan mungkin wanita yang kalau mau nikah lagi harus ada surat cerai karena wanita nggak boleh poliandri. Sekarang ini tambah ketat pemerintah ini. Laki-laki pun harus kalau cerai harus ada surat cerai. Kalau ngaku jejaka akan terlacak karena online seluruh Indonesia. Jadi misalkan kalau nggak ngurus surat cerai ya, ini ngaku jejaka. Itu nikah dimanapun kalau dulu nikah resmi pakai KUA itu akan terlacak nikah pertama, kedua, ketiga itu terlacak semua. Nah kalau misalkan kau ini
mengatakan sudah nggak pernah menikah akan konangan itu. Nah, jadi rupanya pemerintah ini supaya nggak banyak raskin yang dikucurkan mungkin kakean janda terlantar ini bisa bantuan banyak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah, mendapat ridho Allah, diberi pertolongan oleh Allah ya, dan bisa mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh, bukan tipu-tipu ya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu maghfila aqwamit thariq. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.